Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang barusan karam, izinkanlah saya mengucapkan selamat jalan. Bye-bye Bang Edol. Belasan tahun kamu setia mengiringi setiap misi yang kita lakukan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Beristirahatlah kau di tempatmu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih, Ainon. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline pemirsa, kali ini bersama saya Gadis Bianca. Di segmen Gerakan Kebaikan kali ini pemirsa, kami ajak Anda untuk membantu proses pembangunan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang kedua. Seperti kita ketahui sebelumnya, Rumah Sakit Apung swasta pertama di Indonesia yang berjuluk Bahenol ini terbakar dan tenggelam di Selat Sape, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Juni lalu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendiri dan konsultan Yayasan Dokter Peduli, Dr. Lee Darmawan mengatakan saat berada di tengah laut, kru kapal melihat percikan api dari salah satu ruang mesin yang diperkirakan akibat korsleting listrik. Mereka sempat berusaha memadamkan api, namun api menjalar begitu cepat dan tidak dapat dikendalikan. Pada saat karam, terdapat 6 orang yang ada di atas kapal. Semuanya ABK termasuk kapten kapal. Beruntungnya semua kru berhasil menyelamatkan diri menggunakan sekoci hingga akhirnya mendapat pertolongan dari kapal KM Niki Sejahtera. Rumah Sakit Apung ini baru saja menyelesaikan pelayanan medis di Pulau Semau, Kupang, Nusa Tenggara Timur dari tanggal 7 hingga 14 Juni 2021. Meski tenggelamnya Rumah Sakit Apung, Dr. Lee Darmawan mempengaruhi program yang sedang akan dijalankan. Namun Dr. Lee menegaskan bahwa semangat menjangkau wilayah-wilayah pelosok tanah air tidak akan pernah padam. Rumah Sakit Apung rencananya akan kembali hadir dengan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II. Dan untuk membantu terwujudnya pembangunan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II ini, pemirsa, Anda dapat berdonasi melalui platform penggalangan dana digital benihbaik.com. Pemirsa, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan dengan tim dokter independennya sudah melayani dan menyelamatkan ratusan ribu orang di Indonesia. Mereka melayani daerah yang sulit dijangkau di Kepulauan Indonesia sejak tahun 2013. Meski Bahenol kini telah karam, namun semangat melayani masyarakat tidak akan pernah padam. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama pendiri dan pembina Dr. Share, Dr. Lee Darmawan. Selamat siang, kita sapa Dr. Lee. Selamat siang, Dr. Lee. Selamat siang. Ya, Dr. Lee, apa kabar? Secara fisik saya sehat, tapi secara emosional Anda bisa membayangkan bahwa saya sangat bersedih hati dengan kami turut prihatin dokter atas peristiwa yang terjadi 17 Juni lalu, dokter. Mungkin ini juga menjadi peristiwa yang tidak mudah kita lupakan ya dokter ya, karena jasa dari Rumah Sakit Apung ini begitu besar kepada masyarakat. Dokter, boleh diceritakan lagi kronologis yang terjadi pada saat 17 Juni itu seperti apa sih dok sebetulnya? Jadi tepatnya pada tanggal 16 Juni mestinya ya. Kapal dalam perjalanan dari NTT ke NTB telah menyelesaikan pelayanan medis di Pulau Semau. Itu sebuah pulau kecil di seberangnya Kupang, di sebelah utara di Kupang, dalam perjalanan menuju ke Pulau Sumbawa. Sekitar pukul 14 siang hari, ke-6 awak kapal berada semua di ruang kemudi, udara baik, laut juga tenang. Tiba-tiba keluar asap hitam dari bawah, dari ruang mesin, dan
mereka turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi, namun mereka tidak bisa melihat apa-apa. Begitu tebalnya asap yang ada di ruang kemudi, lalu mereka menyelamatkan diri, dan ini adalah tindakan yang paling benar yang bisa mereka lakukan. Karena kalau tidak mereka akan keracunan gas CO yang bisa menyebabkan maut. Mereka lari ke ruang kemudi, lalu dalam tempo singkat terdengar atau terlihat nyala api besar. Mereka terjun ke laut. Tidak benar mereka membawa skoci. Mereka terjun ke laut, ada yang bisa membawa life jacket ataupun pelampung, tapi ada juga yang tidak punya yang tidak bisa membawa apapun. Lalu jadi kondisinya berenang begitu dokter, di terapung begitu saja berenang di lautan? Mereka, ya, dari hasil keterangan yang saya peroleh dari para ABK, mereka berusaha mengambang tanpa menggunakan tenaga yang berlebihan, karena mereka sadar untuk mencapai daratan terlalu jauh dan harus melawan ombak dan arus, sehingga sia-sialah kalau mereka berusaha membuang tenaga untuk mencapai daratan. Mereka berharap agar ada kapal yang lewat dan bisa membantu mereka. Dan syukurnya, puji Tuhan, itu terjadinya di siang hari, sekitar jam 14. Setelah terombang-ambing sekitar 2 jam di tengah laut, lewatlah sebuah kapal Roro yang dalam perjalanan menuju ke Surabaya, lalu mereka diselamatkan oleh kapal Roro tadi. Ya, bersyukur ada kapal yang lewat dan kemudian menemukan, akhirnya mengevakuasi kru kapal tersebut yang akhirnya yang sebelumnya selama 2 jam terombang-ambing di tengah laut. Dokter, bagaimana kabar dari 6 kru yang selamat tersebut, Dok, sejauh ini? Saya sudah ketemu dengan mereka beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu yang lalu. Sudah dilakukan medical check-up kepada mereka, dan mereka sekarang sedang berkumpul dengan keluarga mereka di rumah mereka masing-masing, karena keluarga tentu sangat mengkhawatirkan keadaan mereka, dan kita bisa mengerti sebagai sesama manusia bahwa pertemuan dengan keluarga itu adalah hal yang penting bagi mereka. Jadi mereka sekarang berada dalam masa cuti untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman mereka masing-masing. Dari segi medis mereka sehat. Ya. Baik, kita harapkan yang mereka alami tentunya. Baik, wajar jika mengalami shock dan juga masih kaget begitu ya melewati peristiwa ini. Kita harapkan pemulihannya segera selesai, Dok. Semoga teman-teman 6 kru ini segera sembuh. Dan dokter, pasca terjadinya tenggelamnya kapal Rumah Sakit Apung, apa yang kemudian, bagaimana kelanjutan dari pelayanan Rumah Sakit Apung saat ini? Ya, pelayanan adalah visi kita. Visi kita adalah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan dari kita untuk mendapatkan pelayanan medis yang sewajarnya, tapi tidak punya akses ke sana. Oleh karena itu, sebagai alat, kita mengadakan Rumah Sakit Apung. Jadi visinya tetap ada, memberi bantuan kepada mereka di daerah 3T, terluar, terjauh, dan tertinggal, agar mereka bisa mendapatkan pertolongan atau pelayanan medis seperti yang mereka dambakan. Dan ketika alat untuk mencapai mereka tenggelam, kita akan menghadirkan sebuah Rumah Sakit Apung yang baru untuk menggantikan Bahenol yang sudah tenggelam tadi. Ya kan, Bahenol sudah sejak tahun 2013 ya, Dok ya, sudah keliling Indonesia membantu masyarakat. Boleh Dok diceritakan kepada masyarakat atau pemirsa Newsline yang mungkin belum tahu sepak terjang dari Rumah Sakit Apung Bahenol,
Di kemana saja dok sudah berkeliling? Ya, kapal ini Bahenol memang sudah menjelajah Indonesia seperti yang sering kita katakan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan belum lama ini sebelum kapal ini tenggelam, kapal ini pernah atau sempat membawa bantuan ke Pulau Saburai Jua. Itu sebuah pulau lebih kecil daripada Pulau Rote, agak sebelah timur dari Pulau Rote, sangat terpencil. Syukur musibah tidak terjadi di sana. Di sana lautnya lebih ganas dan lalu lintas kapal jauh lebih sedikit. Jadi di dalam musibah kita juga bersyukur ada hikmah, ada pertolongan yang bisa tepat waktu diberikan kepada ke-6 kru, ke-6 ABK yang berada di atas kapal sehingga mereka semuanya boleh diselamatkan. Ya. Ya dokter, banyak sekali sebetulnya memang kenangan dengan perjalanan kapal Bahenol untuk Rumah Sakit Apung, Dr. Lee Darmawan. Dan pemirsa, kami mempunyai beberapa cerita kenangan masyarakat serta doa untuk Bahenol. Berikut ini ialah sejumlah komentar dari netizen kita. Kita lihat ada dari @Fikri Zid Papua. Selamat jalan Bahenol, salah satu kebanggaan saya pernah bergabung berlayar bersamamu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di pelosok timur Indonesia. Lalu juga ada dari Eka Rosiana, 1 Karam akan muncul 10 rumah sakit apung, Dr. Lee, amin. Dan ada juga komentar dari @nata.kurnia, terima kasih dokter, semangat Anda dan tim Dokter Share sungguh luar biasa untuk menjangkau masyarakat Indonesia di wilayah 3T dengan sharing accessible health and care. Semoga akan tetap hadir Bahenol-Bahenol lainnya. Amin. Kita harapkan pembangunan rumah sakit apung kedua ini juga berjalan lancar. Dan pemirsa, saat ini penggalangan dana untuk membangun rumah sakit apung Dr. Lee Darmawan II ini masih terus berjalan. Kira-kira berapa kisaran dana yang dibutuhkan dokter untuk membangun rumah sakit apung kedua ini? Ya, kita tahu membuat sebuah rumah sakit membutuhkan ongkos yang tinggi. Kami perkirakan beli kapal dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan, kami memprediksi secara kasar kurang lebih 15 M untuk sebuah kapal. Ya, dokter, melihat antusiasme dari masyarakat terhadap kapal Bahenol ini, bagaimana tanggapan dokter? Banyak begitu masyarakat yang berkesan terhadap kiprah dari Rumah Sakit Apung, terutama di wilayah 3T. Ya, ini sesuatu yang di luar dugaan kami sama sekali. Tidak di luar dugaan saya. Saya dan kami mendapatkan telepon dan pesan singkat melalui WhatsApp dari seantero Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, Singapura, Hong Kong, Taiwan, bahkan dari Australia dan Amerika Serikat. Saya mendapat telepon di mana mereka bersedia, bukan hanya bersedia, sudah melakukan aksi penggalangan dana, dan yang dari Australia bahkan mau menyumbangkan sebuah kapal yang dibikin di Australia untuk dikirim ke Indonesia. Saya berterima kasih sangat dan terutama terharu. Di samping itu, reaksi yang seperti ini yang ditunjukkan oleh para saudara kita, para teman-teman yang berempati, bersimpati kepada Dr. Share menjadi cambuk untuk menambah semangat kami bekerja. Kami tidak akan berlama-lama diam di dalam kesedihan. Bahwa saja kami sedih, ya. Tapi hilang harapan atau putus asa atau bahkan menyerah sekalipun,
tidak ada di dalam kamus kami. Kami akan tetap melakukan pelayanan pada mereka yang membutuhkan, khususnya di daerah 3T. Alhamdulillah. Kedua akan segera hadir. Ya, Dalam baik. tempo Alhamdulillah yang bantuan datang dari berbagai macam pihak ya dokter ya, dari luar negeri juga datang untuk membantu pembangunan rumah sakit apung Dr. Lee Darmawan II. Nah dokter, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada para kru dan juga tenaga kesehatan yang selama ini ternyata berjuang begitu berat di lapangan, harus melewati banyak cobaan dan tantangan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Kepada para kru Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan yang telah membaktikan dirinya selama bertahun-tahun dengan setia membawa kapal ini ke daerah-daerah yang terpencil, dan sampai detik terakhir mereka berusaha untuk menyelamatkan kapal ini. Saya mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ABK dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan bagi saya dan bagi kami dari Dokter Care. Dan bagi teman-teman sejawat, para dokter dan tenaga kesehatan, masih banyak saudara kita terutama di daerah 3T yang masih menunggu uluran tangan dari kita untuk mendapatkan pelayanan. Marilah kita bahu-membahu bekerja sama memberikan pelayanan kepada mereka. Baik, terima kasih Dr. Lee Darmawan telah bergabung bersama kami di Newsline. Kita harapkan semoga pembangunan Rumah Sakit Apung ini segera terwujud sehingga pelayanan kesehatan di wilayah 3T ini masih akan terus berlanjut untuk masyarakat. Terima kasih Dr. Lee sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, bagi Anda pemirsa setia Newsline yang ingin mendukung perjuangan Dr. Lee melalui pembangunan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II bisa melakukan donasi dengan cara berikut ini.